stadion baru bersama Inter dan AC Milan akan lebih banyak untuk penggemar VIP. Rencana pembangunan stadion baru yang akan digunakan bersama oleh Inter Milan dan AC Milan terus menjadi sorotan. Dalam laporannya hari ini, Tuttosport menyoroti bagaimana stadion tersebut semakin berorientasi pada bisnis dan eksklusivitas bagi kalangan elit, ketimbang sebagai tempat bagi para penggemar setia kedua klub. Presiden Milan, Paolo Scaroni, baru-baru ini mengonfirmasi bahwa stadion baru yang diperkirakan rampung pada 2030 akan memiliki kapasitas 71.000 penonton, di mana 9.000 kursi akan diperuntukkan bagi pelanggan premium atau VIP. Istilah pelanggan yang digunakan menunjukkan bahwa stadion ini bukan sekadar tempat bagi supporter, tetapi juga sebagai ajang pertemuan bisnis dan hiburan bagi kalangan korporat. Dampaknya, hanya tersisa 62.000 kursi untuk penonton umum, jauh lebih sedikit dibandingkan kapasitas San Siro saat ini. Pergeseran ini sejalan dengan tren global, di mana banyak klub besar Eropa mengandalkan fasilitas premium untuk meningkatkan pendapatan. Saat ini, pendapatan per penonton yang diperoleh Inter dan AC Milan hanya sepertiga dari yang dihasilkan klub-klub seperti Real Madrid atau PSG, serta kurang dari setengah dibandingkan Barcelona atau klub-klub London. Keputusan untuk tetap berbagi stadion antara Inter dan AC Milan bukan semata karena faktor historis atau kecintaan terhadap San Siro, tetapi lebih karena alasan ekonomi. Dengan tetap menggunakan satu stadion, kedua klub dapat menghemat biaya pembangunan dan operasional. Lautaro Martinez dan Denzel Dumfries cedera, comeback di laga penting. Lautaro Martinez dan Denzel Dumfries keduanya tidak akan tersedia bagi Simone Inzaghi saat Inter kembali berlaga di Serie A setelah jeda internasional, menyusul cedera yang mereka alami. Keduanya kini menargetkan pemulihan agar bisa tampil dalam laga Coppa Italia melawan Milan dan Liga Champions melawan Bayern Munich. Lautaro Martinez dan Denzel Dumfries sebelumnya dipanggil untuk membela tim nasional masing-masing pada bulan Maret, Argentina dan Belanda, tetapi mengundurkan diri sebelum pertandingan pertama negara mereka dan kembali ke Milan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Lautaro seharusnya bermain di kualifikasi Piala Dunia melawan Brasil dan Uruguay pekan ini, tetapi mengundurkan diri dari skuad Argentina karena cedera hamstring. Pemeriksaan lanjutan setibanya di Italia menunjukkan adanya tarikan otot flexor, sehingga ia dipastikan absen dalam pertandingan Serie A mendatang melawan Udinese pada akhir pekan ini. Menurut laporan dari Sky Sport Italia, Lautaro diperkirakan bisa kembali bermain pada leg pertama semifinal Coppa Italia melawan AC Milan atau dalam pertandingan Serie A melawan Parma pada 5 April. Sementara itu, Dumfries akan absen lebih lama, karena cedera hamstring yang dialaminya diperkirakan membuatnya melewatkan pertandingan melawan Udinese, laga Coppa Italia melawan Milan, serta pertandingan Serie A melawan Parma. Bek sayap asal Belanda itu kini menargetkan kembali bermain pada leg pertama perempat final Liga Champions melawan Bayern Munich pada 8 April. Absennya dua pemain penting ini menjadi tantangan bagi Simone Inzaghi, terutama dalam menghadapi jadwal padat dan pertandingan krusial di berbagai kompetisi. Milan serius pertimbangkan Fabregas sebagai pelatih. AC Milan terus mengevaluasi opsi untuk posisi pelatih kepala, dengan beberapa nama besar muncul dalam diskusi. Namun, laporan terbaru dari Corriere dello Sport, melalui Milan Press, menunjukkan bahwa nama CSC Fabregas kini menjadi salah satu kandidat yang dipertimbangkan serius oleh manajemen Rossoneri, terutama oleh CEO Giorgio Furlani. Sebelumnya, Massimiliano Allegri dianggap sebagai favorit untuk kembali ke Milan, tempat ia pernah sukses besar di masa lalu. Namun, laporan terbaru menunjukkan bahwa pembicaraan dengan Allegri mungkin tidak seintensif yang diperkirakan sebelumnya. Hal ini membuka peluang bagi kandidat lain, termasuk Fabregas, yang tampaknya memiliki daya tarik tersendiri bagi manajemen Milan. Meski lebih dikenal sebagai pemain bintang di masa lalu, Fabregas kini mulai meniti karir di dunia kepelatihan. CSC Fabregas adalah nama yang menarik dalam daftar kandidat pelatih AC Milan. Dengan dukungan dari Giorgio Furlani dan ide-ide modernnya tentang sepak bola, ia bisa menjadi pilihan yang revolusioner bagi Rossoneri. Namun, tantangan seperti kurangnya pengalaman dan keterlibatannya di Como perlu diselesaikan sebelum langkah ini dapat terwujud. Bagi Milan, keputusan ini bukan hanya tentang memilih pelatih, tetapi juga tentang menentukan arah jangka panjang klub di bawah manajer baru. Apakah Fabregas adalah orang yang tepat untuk tugas ini? Hanya waktu yang akan menjawab. Hakan Çalhanoğlu ungkap alasan tolak tawaran Bayern Munich. Hakan Çalhanoğlu mengungkapkan impiannya untuk memenangkan Liga Champions dan Ballon d'Or bersama Inter Milan. Ia juga menegaskan bahwa kasih sayang dari para penggemar Nerazzurri menjadi alasan utama dirinya menolak tawaran dari Bayern Munich pada musim panas lalu.
Gelandang tim nasional Turki itu berbicara kepada Sport Mediaset pada hari Minggu 23 Maret setelah mencetak gol penalti dalam kemenangan 3-0 Turki atas Hungaria. Ia juga menyoroti ambisi besar Inter yang masih bersaing dalam 3 kompetisi musim ini. Kami para pemain selalu berusaha mewakili Inter dengan cara sebaik mungkin. Kami tahu kami memiliki tanggung jawab besar, tetapi kami berada di jalur yang benar dan ingin melanjutkannya, ujar Hakan Çalhanoğlu. Saat ini, Inter memimpin klasemen Serie A, telah lolos ke perempat final Liga Champions, dan mencapai semifinal Coppa Italia. Bagi Çalhanoğlu, target utamanya adalah menjuarai kompetisi Eropa. Çalhanoğlu juga mengungkapkan betapa besar peran dukungan supporter dalam karirnya di Inter. Para penggemar selalu mendukung saya, mereka telah mengangkat saya bukan hanya sebagai pemain tetapi juga sebagai pribadi. Saya telah menjadi lebih dewasa, dan saya berterima kasih kepada mereka. Apa yang mereka lakukan untuk kami tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Para penggemar kami luar biasa. Di San Siro, mereka memberi kami kekuatan yang luar biasa. Ketika ditanya apakah dukungan fans menjadi alasan dirinya menolak Bayern Munich, Çalhanoğlu hanya tersenyum dan menjawab, ya. Inter Milan sukses musim lalu, Simone Inzaghi raih Pancina d'Oro 2023-2024. Pelatih kepala Inter Milan, Simone Inzaghi, memenangkan Pancina d'Oro 2023-24 sebagai pengakuan atas perannya dalam kemenangan Scudetto tim musim lalu. Pancina d'Oro adalah penghargaan tahunan yang diberikan kepada pelatih terbaik di Italia di Coverciano. Awalnya dipilih oleh jurnalis, penghargaan ini kini ditentukan melalui suara pelatih di seluruh Liga Italia, termasuk Serie A dan Serie B wanita, serta sejak 2016, pelatih dari Liga Futsal pria dan wanita juga ikut memberikan suara. Penerima penghargaan 2023 hingga 2024 secara resmi diumumkan pada Senin, 24 Maret 2025. Ini merupakan kemenangan pertama bagi Simone Inzaghi serta yang pertama bagi pelatih Inter Milan sejak Antonio Conte pada 2020 hingga 2021. Sebelumnya, pelatih Inter terakhir yang meraih penghargaan ini adalah Jose Mourinho pada 2010. Inzaghi memenangkan Pancina d'Oro dengan memperoleh 26 suara, unggul atas Gianpiero Gasperini dari Atalanta, yang berada di posisi kedua dengan 14 suara, serta Vincenzo Italiano, yang menempati posisi ketiga dengan 4 suara. Sementara itu, Fabio Peccia, yang membawa Parma meraih gelar Serie B, memenangkan Pancina d'Argento yang diberikan kepada pelatih terbaik di divisi kedua. Paolo Vanoli, yang membawa Venezia promosi musim lalu, berada di posisi kedua, sedangkan Vincenzo Vivarini, yang mengantarkan AS Catanzaro ke posisi kelima musim lalu, berada di posisi ketiga. Selain itu, Carlo Ancelotti dari Real Madrid juga mendapat penghargaan prestasi seumur hidup. Ini merupakan penghargaan yang sangat istimewa, karena tidak ada penerima tetap. Hanya ada 5 penerima sebelumnya, dengan yang terbaru adalah Luis Ficino pada 2016. Jaka Bijol jadi rebutan Inter Milan dan Napoli di musim panas. Inter Milan dan Napoli akan bersaing untuk mendapatkan tanda tangan bek tengah Udinese, Jaka Bijol, di bursa transfer musim panas. Inter Milan dan Napoli kembali menunjukkan ketertarikan mereka pada bek tengah Udinese, Jaka Bijol. Menurut Gazzetta dello Sport, kedua klub Serie A tersebut tengah bersaing untuk mendapatkan tanda tangan pemain internasional Slovenia itu menjelang bursa transfer musim panas. Bijol sebenarnya sudah masuk dalam radar Inter sejak setahun terakhir. Namun, klub memilih untuk tidak mempercepat negosiasi dengan Udinese pada musim panas lalu. Kini, dengan kemungkinan kepergian salah satu dari Francesco Acerbi atau Stefan De Vrij, situasi bisa berubah. Nerazzurri mungkin akan kembali bergerak untuk merekrut bek berusia 24 tahun tersebut. Namun, Inter bukan satu-satunya peminat. Napoli juga mengincar Bijol untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Meskipun sudah mendatangkan Alessandro Buongiorno dari Torino musim panas lalu, Antonio Conte masih ingin menambah opsi di sektor belakang. Persaingan antara kedua klub ini membuat Udinese berada dalam posisi tawar yang kuat. Klub yang bermarkas di Blue Energy Stadium itu mematok harga sekitar 20 juta euro untuk melepas Bijol. Nilai tersebut bisa terus meningkat, terutama setelah ia tampil impresif bersama Slovenia di Euro 2024. Jika ia terus menunjukkan performa apik hingga akhir musim, angka tersebut bisa melonjak lebih tinggi. Dengan Inter dan Napoli sama-sama membutuhkan bek baru, perburuan Bijol diperkirakan akan menjadi salah satu saga transfer yang menarik untuk diikuti pada bursa transfer mendatang.